Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azikia Nisa Afifah dengan NIM 21111244016. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah transformasi digital, yaitu revolusi industri. Yang pertama-tama yaitu sejarah revolusi industri. Nah, untuk sampai saat ini, revolusi industri ini telah terjadi sekitar 4 kali, yaitu industri 1.0, 2.0, 3.0, dan sekarang itu 4.0. Nah, revolusi industri sendiri merupakan sebuah perubahan corak budaya dan sosial yang bersangkutan dengan pengelolaan bahan mentah menjadi barang berharga. Jadi bisa kita artikan yaitu revolusi industri ini adalah perubahan cara kerja manusia yang melahirkan hal-hal baru yang dapat membantu dan juga dibutuhkan di kehidupan manusia. Nah, revolusi industri ini berpengaruh juga loh ke sumber daya manusia, pendidikan, ekonomi, remaja, dan di revolusi industri ini memberikan peluang dan tantangan juga. Nah, Industri 1.0 ini terjadi pada sekitar abad 18 yang ditandai dengan adanya mesin uap yang membuat perekonomian dan penghasilan per kapita negara menjadi meningkat drastis. Lalu yang kedua yaitu industri 2.0 yang muncul sekitar abad ke-19 sampai abad ke-20 yang ditandai dengan listrik. Nah, energi listrik ini yang lebih utama digunakan pada industri 2.0 ini adalah mesin yang menggunakan listrik, dan itu tuh membuat lebih mudah dirawat dan dari segi biaya juga lebih murah. Nah, pada industri 2.0 ini juga berbagai teknik itu mulai muncul seperti pembagian kerja yang dan manufaktur tepat waktu, dan itu tuh menyempurnakan proses untuk mengarah pada peningkatan kualitas dan output. Lalu yang ketiga adalah industri 3.0. Nah, industri 3.0 ini didorong dengan kemajuan industri elektronik dalam beberapa dekade terakhir di abad ke-20. Nah, penemuan dan pembuatan berbagai perangkat elektronik termasuk IC, transistor, dan IC. Lalu kita lanjut ke industri 4.0. Nah, revolusi industri 4.0 ini diciptakan pada tahun 2011 di Jerman. Nah, industri 4.0 ini mencakup penggabungan antara industri manufaktur dengan teknologi bidang terbaru. Kebutuhan industri 4.0 ini mengarah untuk konvensi mesin reguler jadi self-learning mesin untuk peningkatan kinerja keseluruhan dan manajemen pemeliharaan dengan interaksi di sekitarnya. Ada beberapa bidang teknologi yang mendukung 4.0, yaitu system integration, the Internet of Things, cyber security, the cloud, big data analysis, simulation, adaptive marketing, augmented reality, dan coding. Nah, dampak revolusi industri 4.0 ini ada di bidang pendidikan juga. Nah, di bidang pendidikan ini sekolah itu jadi harus lebih membuat calon-calon SDM di masa depan itu lebih mengarah itu lebih berat karena banyaknya persiapan itu yang harus dihadapi ke depan itu makin banyak. Lalu di bidang teknologi itu untuk konsultasi level global menunjukkan bahwa ada 9 kemajuan teknologi yang mengubah produksi suatu industri. Lalu di bidang masyarakat, pola kehidupan masyarakat yang berubah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena setiap manusia harus mengintegrasikan hidupnya dengan perubahan-perubahan tersebut yang tentunya memiliki dampak positif dan negatif. Nah, lalu pilar-pilar
fungsional, revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama Internet of Things. Nah, ini pada dasarnya menghubungkan perangkat apapun dengan saklar on ke internet. Jadi, semua perangkat itu melakukan komunikasi satu sama lain dalam jaringan. Jadi kayak memadukan dunia virtual dengan dunia nyata di dalam satu perangkat, yaitu perangkat elektronik itu. Lalu selanjutnya ada augmented reality. Nah, ini tuh kayak memperluas dunia fisik kita, kayak seperti bisa dilihat di gambarnya. Jadi kita bisa mengarahkan gambar itu dan kita bisa melihat itu tuh ada apa aja di sana kayak gitu. Lalu ada simulation. Nah, simulasi ini adalah proses penciptaan suatu lingkungan dengan transfer data aktual ke sistem komputer. Nah, simulasi memberikan keuntungan dalam hal waktu, biaya, dan manajemen risiko karena dapat membuat pengembangan proses dapat dilacak lingkungan atau proses kerja suatu sistem yang bisa dibuat simulasi seperti operasi sehari-hari, suatu bank, atau menjalankan jalur produksi di suatu pabrik atau simulasi kerja staf di rumah sakit. Bisa dilihat juga dari gambarnya. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu ada additive manufacturing atau bisa kita sebut itu adalah 3D printing. Nah, ini tuh kayak kita membuat dari data itu kita buat jadi sesuatu hal yang ada nyata gitu. Lalu yang 5 ada sistem integration. Nah, sistem integration ini mengacu pada proses di mana beberapa subsistem individu atau subkomponen digabungkan menjadi suatu sistem yang lebih besar yang mencakup semuanya sehingga memungkinkan subsistem berfungsi bersama. Lalu yang keenam ada cloud computing, yaitu penggunaan server jarak secara fisik bisa sejauh dari pengguna dengan mekanisme hosting dan tersambung ke internet untuk menyimpan, mengelola, memproses data, bukan server lokal dan bukan komputer pribadi. Lalu yang ketujuh ada autonomous system, yaitu peranan robot telah dipakai dalam sistem manufaktur untuk waktu yang lama. Maka teknologi robot tidak sesederhana sebelumnya dan ini lebih mandiri, interaktif, fleksibel, dan kooperatif. Lalu yang ke-8 ada cyber security. Cyber security ini adalah keadaan di mana user terlindungi terhadap kejahatan atau penggunaan data elektronik yang tidak sah atau tindakan ilegal yang diambil untuk mencapai hal ini. Cyber security dalam industri 4.0 ini mana itu mungkin pakai VPN-nya. Lalu yang 9 ada big data analysis. Nah, big data analysis ini telah berada pada ranah data ini sejak awal, mulai membuat konten dan mempublikasikan melalui jaring sosial. Big data analysis menggunakan pemeriksaan dan banyak data untuk mengungkap pola tersembunyi, korelasi antar data dan informasi lainnya. Big data analisis big data dapat dipakai dan memungkinkan untuk mengoptimalkan proses pengurangan biaya dan meningkatkan efisiensi operasional. Jadi kayak kalau big data analysis ini satu data itu bisa buat semuanya kayak gitu loh. Jadi kalau di jaring sosial kita misalkan lagi nyari apa, nah itu bisa tiba-tiba muncul di mana lagi. Nah kayak gitu itu memudahkan kita. Lalu di big data analysis ini ada volume, ada velocity, ada verity, ada veracity. Nah, di era industri 4.0 ini ada isu dan tantangan. Yang pertama itu adalah intelligent distribution making and negotiation mechanism. Nah, di era 4.0 ini perusahaan dituntut dalam sistem pengambilan keputusan yang cepat dan optimal. Lalu yang kedua ada manufacturing specific data, big
data dan analisis. Nah, tantangan untuk memastikan kualitas tinggi dan integritas data yang direkam dari sistem pabrikan. Lalu selanjutnya ada sistem modeling dan analisis. Ini dalam pemodelan sistem untuk mengurangi persamaan dinamis dan menyimpulkan model kontrol yang tepat. Sistem harus dimodelkan sebagai sistem manufaktur yang terorganisir sendiri. Lalu selanjutnya ada cyber security. Nah, faktor keamanan cyber menjadi penting seiring dengan peningkatan konektivitas dan penggunaan protokol komunikasi standar di era industri 4.0. Jadi ini untuk melindungi data sistem ya. Lalu selanjutnya ada investment issue. Masalah investasi adalah masalah yang agak umum bagi sebagian besar pelaku bisnis. Nah, jadi berbagai teknologi baru di bidang manufaktur, investasi signifikan yang diperlukan untuk mengimplementasikan industri 4.0 pada awalnya adalah upaya untuk berupa usaha kecil dan menengah. Nyatanya implementasi semua pilar industri 4.0 membutuhkan sejumlah besar investasi untuk suatu industri. Saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.